Berjumpa kembali. Kita akan meneruskan diskusi kita tentang metodologi penelitian. Dan pada video ini saya akan menjelaskan pada saudara secara singkat gitu ya, secara singkat tentang riset desain. Ya. Nah, desain penelitian itu kalau dari penjelasan awal saya tadi kan tergantung pada rumusan masalah yang kita ajukan, tujuan penelitian yang ingin kita capai, dan hipotesis yang ingin kita uji. Itu akan menentukan riset desain. Nah, riset desain itu sebenarnya sangat banyak. Jadi desain penelitian sangat banyak. Misalnya kita lihat desain kualitatif. Nah, desain kualitatif ini pun sebenarnya tidak sebatas ini. Mungkin saudara bisa mendapat referensi lain yang menyebutkan lebih banyak lagi gitu ya. Ada naratif. Naratif itu misalnya ada biografi, ada theoretically oriented, ada qualitative description, ada fenomenologi. Nah, itu fenomenologi juga banyak sekali jenisnya gitu ya. Kemudian ada grounded theory, ada tokohnya di sana Christina Golding misalnya. Ada etnografi, dan saya baru saja menyelesaikan riset etnografi dengan mahasiswa saya tentang salah satu desa adat di Bali. Ya. Jadi mahasiswa saya tuh hidup di sana dia selama 8 bulan. Ya, di daerah Trunyan sana, tahu ya di daerah Gunung Batur itu. Dia menyatu di sana dengan masyarakat, lalu kemudian dia menuliskan menjadi sebuah disertasi, sudah lulus. Ya. Kemudian ada juga naratif case study. Nah, kalau case study ini yang terkenal itu Robert K. Yin. Tuh. Nah, lalu kemudian ada deskriptif, eksploratif, observasional. Ini sebenarnya masuk survei di dalamnya gitu ya. Jadi ada cohort, ada case control, ada survei, termasuk case study juga bisa masuk di eksploratif. Seperti penjelasan saya pada video yang kedua, ya pada video yang kedua. Lalu kemudian ada juga desain arsip atau data sekunder. Ya. Nah, kalau kita menggunakan desain arsip data sekunder ini, nanti juga dibedakan lagi antara data yang time series dan data yang cross section. Atau digabung datanya cross section tapi time series digabung. Jadi gabungan antara time section dan time series dan cross section. Itu disebut dengan data full. Dan ini ada yang balance, ada yang tidak balance. Nah, ini juga clue-clue saudara. Nanti saudara cek apa itu data full unbalance, apa itu data full balance. Ya. Kalau saya menjelaskan detail malah membosankan gitu ya. Kemudian berikutnya ada eksperimen. Eksperimen itu ada yang true eksperimen, ada yang kuasai eksperimen. Eksperimen sungguh-sungguh, ada eksperimen semu. Nah, ini berbagai macam desain eksperimen itu juga banyak. Jadi yang true eksperimen itu ada yang factorial design, ada block design, ada randomized block design, ya. Banyak. Dan yang single system juga banyak, ada pretest, posttest. Atau ada juga referensi yang mengatakan eksperimen itu ada yang simpler model. Simpler model itu biasanya kalau yang dieksperimenkan itu cuma satu variabel. Jadi variabel X berpengaruh pada variabel Y. Itu dengan simpler model. Pretest, posttest, kemudian
uh, control group, experimental group, model Solomon, itu masuk yang simpler. Tapi kalau yang sophisticated, ada yang faktorial, ada block design, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini saya sekedar menunjukkan mappingnya saja dulu. Lalu kemudian ada mix method. Nah, mix method ini juga sering disalahpahami. Ada orang berpikir yang mix method itu penelitian kuantitatif digabung kualitatif. Bukan begitu. Jadi mix method itu memang satu metode tersendiri. Satu contoh misalnya action research, sequential research, concurrent research, dan transformative research. Jadi bukan gabungan separuh kuantitatif, separuh kualitatif. Bukan begitu. Dan yang terakhir ada research sintesis. Sintesis itu seperti systematic review, critical review, thematic review, meta, etnografi. Jadi saya baru saja ada publikasi yang menggunakan systematic review. Ya. Jadi mereview banyak artikel lalu kemudian menjadi satu artikel baru. Oke, ini mapping dari desain riset, dan sekali lagi desain riset ini bisa jauh lebih banyak dari apa yang saya gambarkan di sini. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk mencari referensi lain. Gitu ya. Saudara buka Lib Uner ACID. Buka di sana yang namanya Sage Research Method. Nah, di sana nanti saudara bisa menelusuri berbagai macam desain penelitian. Nah, sekarang kita fokus pada 3 hal ini, karena tema kita tentang penelitian kuantitatif. Bahwa desain penelitian kuantitatif itu tadi ada survei, ada archival atau arsip, atau data sekunder, dan ada eksperimen. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian-penelitian ini adalah kalau kita survei, itu yang perlu diperhatikan, yang sering ini menjadi pertanyaan adalah tentang batasan-batasan populasi. Jadi batasan populasi ini harus jelas. Mengapa? Karena populasi itu menjadi wilayah generalisasi. Jadi jangan sampai nanti kita mengeneralisasi di luar batasan itu. Lalu kemudian sampel. Sampel itu terkait dengan sampel size, kemudian sampling method, itu sering menjadi isu dalam survei. Lalu responden, siapa yang menjadi responden? Itu harus jelas. Apakah direktur keuangan, apakah direktur marketing, atau manajer, atau staff. Itu harus clear sesuai dengan konteksnya. Lalu kuesioner. Kuesioner juga begitu. Apakah kuesioner itu dibuat sendiri, atau kuesioner itu mengadopsi dari punya orang, atau kuesioner itu menerjemahkan dari kuesioner asing, atau memodifikasi. Ini semua harus ada prosedurnya. Gitu ya. Menggunakan kuesioner berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia, itu tidak cukup hanya dari bahasa Inggris terjemahkan bahasa Indonesia, nggak cukup. Jadi mestinya dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia diterjemahkan kembali ke bahasa Inggris. Lalu kemudian bahasa Inggris yang pertama dan kedua itu dibandingkan. Jadi kalau hasilnya klop berarti udah benar. Lalu kemudian metode pengumpulan data. Apakah lewat pos mail, atau electronic mail, atau mungkin medsos gitu ya sekarang ya. Pakai misalnya Google Form, disebar lewat medsos, atau kita menggunakan enumerator. Jadi kita nyuruh orang, nyuruh Ismail gitu ya, nyuruh Ismail orang untuk bawa kuesioner, untuk ngumpulin data. Lalu yang berikutnya tentang keyakinan bahwa data yang kita kumpulkan itu valid, data yang kita kumpulkan itu reliable. Jadi perlu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Itulah hal-hal yang seringkali menjadi isu di dalam riset survei.
Kemudian kalau riset data sekunder, archival, ini yang perlu diperhatikan adalah sampel data. Jadi data itu disampel menggunakan batasan tahun atau menggunakan batasan industri atau perusahaan. Itu harus jelas. Gitu ya. Kemudian data ini harus jelas. Datanya dari mana? Harus dari data resmi. Apakah dari Biro Pusat Statistik, apakah dari pasar modal, atau dari database internasional seperti Value Line, Curves, kemudian Osiris, dan lain sebagainya. Bloomberg termasuk. Ya. Lalu kemudian apakah data yang kita kumpulkan itu distribusinya normal apa tidak? Ini meskipun tidak wajib, tetapi normalitas data ini penting dalam rangka kita memilih alat statistik. Ya. Jadi kalau data sekunder tidak normal, maka larinya pasti ke non parametrik. Kalau normal, bisa milih parametrik. Lalu kita juga memperhatikan data kita ini cross section atau time series atau kita menggabungkan menjadi data full. Ini isu-isu yang terkait dengan archival, mohon diperhatikan. Sedangkan kalau terkait dengan eksperimen, pastikan bahwa penelitian saudara itu memang menguji kausalitas. Jadi eksperimen itulah satu desain penelitian yang memang paling canggih di dalam menguji kausalitas. Jadi andalannya dia adalah pada internal validity-nya. Yang kedua, apakah kita memilih desain yang simple atau desain yang sophisticated? Ini juga penting. Yang simple design ya pre-post, control group, treatment group, termasuk Solomon Power Group. Kemudian kalau sophisticated termasuk factorial, blocking, randomized block design. Lalu kemudian isu internal validity. Ini penting. Kenapa? Karena ancaman terhadap internal validity sangat banyak dalam eksperimen. Ya, sangat banyak. Mortality, kemudian testing bias, banyak sekali. Ya. Lalu ada history effects, ada 12. Dan itu harus dijamin bahwa desain eksperimen yang kita buat itu mampu mengeliminir ancaman-ancaman terhadap internal validity. Kemudian ada manipulation check. Ini wajib dilakukan, ada case material, ada protokol, ada pilot test, dan lain sebagainya. Inilah hal-hal penting yang perlu saudara perhatikan ketika saudara memilih salah satu dari 3 jenis desain penelitian kuantitatif. Nah, secara sistematis ini koherensinya begini, tujuan riset akan menentukan desain riset akan menentukan jenis data, dan jenis data menentukan alat analisis. Ini koherensinya harus seperti itu. Ya. Jangan dibalik. Nah sekarang kalau kita sudah membuat desain penelitian, sekarang kalau kita lihat dari gambar yang tadi, ini tujuan riset yang pertama. Jadi tujuan riset itu pada dasarnya itu cuma ada 2. Coba cek. Ya. Tujuan riset pada dasarnya cuma 2, yaitu membandingkan atau menghubungkan. Kalau membandingkan itu, apakah membandingkan 2 kelompok independen, atau membandingkan 2 kelompok independen, atau membandingkan lebih dari 3 kelompok. Sedangkan yang hubungan itu ada 2. Apakah kita sekedar menguji korelasi saja, kekuatan hubungan, atau kita memproduksi kekuatan prediksi atau kausalitas. Jadi kalau begitu tujuan riset itu ya salah satu dari komparasi, korelasi, atau causation. Jadi pasti semua larinya ke situ. Kedua ini. Oke. Nah, lalu kemudian tadi ini sudah ya. Ini balik ini ya. Oke, kebalik dari datanya. Sekarang data. Ya, data. Data tadi ada data time series, ada data cross section.
lalu digabung. Digabung itu ada yang balance, ada yang tidak balance. Yang balance itu disebut panel, dan yang tidak balance disebut data pool. Ya. Ini apa contohnya time series? Itu misalnya data harga saham. Data harga saham tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, sampai seterusnya, itu time series. Ya, harga saham tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya. Tapi kalau harga saham PT A, harga saham PT B, harga saham PT C, itu cross section. Ya. Tapi kalau harga saham PT ABCD, tanggal 1, 2, 3, itu data pool. Ya. Jadi digabung jadi satu, itu data pool.